Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Faris di FUGK Review. Kali ini gua mau bikin video. Ini bukan review sih sebenarnya, tapi lebih ke perbandingan atau komparasi antara dua sepatu bola yang kita bisa bilang itu tipenya sama, cuman beda tahun ya. Yang satu ini sepatu remake dan yang kita mau bandingkan dengan sepatu yang versi originalnya atau versi aslinya. Nah, sepatunya itu kalian udah bisa lihat di sini. Ini ada sepatu Adidas Precision yang original. Ini keluar di tahun 2000. Yang ini seri XG-nya karena kita cuma punya yang versi SG-nya aja. Terus nanti akan kita bandingkan sama si Adidas Precision remake yang David Beckham. Kalau nggak salah ini rilis di awal 2019. Ini sepatunya. Nanti kita bandingkan untuk perbedaan dari uppernya seperti apa, terus juga perbedaan outsole-nya, terus juga ada perbedaan berat mungkin ya nanti. Terus kalau untuk fitting nanti gua akan jelasin juga fitting sepatu ini seperti apa. Oke, lanjut kita ke pembahasan yang pertama, yaitu dari si perbedaan upper dari si sepatu ini. Ada beda atau enggak. Nah, kalau di sini uppernya sama-sama kangaroo leather. Yang remake ini warna putih, yang OG-nya ini warna hitam. Ini sama-sama Calea ya. Untuk upper sama-sama Calea, cuman di sini kalau setelah gua lihat-lihat dan gua cek, perbedaannya mungkin ada di kulitnya itu sendiri. Jadi menurut gua ini ya, menurut opini pribadi gua, si kulit yang versi OG-nya ini itu agak sedikit lebih tebal ketimbang sama yang remake. Ini agak sedikit lebih tipis. Kalau yang remake yang OG agak sedikit lebih tebal. Jadi kalau misalnya lo lihat secara kasat mata mungkin akan kelihatan lebih kembung atau lebih bulky yang ini yang seri originalnya ketimbang yang remake-nya. Tapi kalau untuk kualitas sih kayaknya gua rasa juga akan lebih durable yang ini ya, yang OG ketimbang yang remake. Tapi kalau untuk lembut sih sama-sama lembut ya, tipikal kangaroo leather zaman dulu deh, tipikalnya ya begitu, seperti ini. Terus kok itu untuk dari kulit, dari uppernya, untuk dari desain sama sekali tidak ada perbedaan, mirip, dibikin sedemikian rupa mirip, mulai dari panel-panel rubbernya ini, panel rubbernya di sini yang di depan sampai ke samping sebelah sini dan sampai ke bagian dalam ada sebelah sini, itu benar-benar dibikin mirip sama seperti yang seri OG-nya. Untuk bahan pun juga sama-sama menggunakan rubber. Terus untuk dari lidahnya itu sendiri juga sama, desainnya sama, bentuknya sama, mungkin bahannya yang sedikit agak berbeda ya. Kalau gua rasa di bagian lidah ini lebih nggak terlalu kaku ketimbang yang seri OG-nya. Yang seri OG-nya ini agak sedikit kaku ketimbang yang remake. Terus di sini ada logonya, logo three stripe di bagian luar, di bagian dalam di sini ada logo juga, logo three stripe plus ada logo Adidasnya di bawahnya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Kalau untuk yang seri OG-nya, di sini ada logo R-nya. Ya zaman dulu ya, kayak zaman dulu kan kita tahu ya, maksudnya brand-brand ada logo R di dalam lingkaran itu biasanya selalu kelihatan. Mulai zaman-zaman sekarang ini udah mulai nggak ada. Jadi perbedaannya mungkin hanya itu. Terus lagi untuk lidahnya ini sama konvensional. Ini pun juga untuk yang remake juga sama, dia konvensional seperti ini, terbuka.
Terus di sini untuk bagian velcro-nya atau velcro di sini ada sedikit berbeda. Untuk tempatnya tetap sama ya, di ujung lidah, dan ada di bawah bagian dekat lubang tali paling bawah, ada di sebelah sini. Cuman perbedaannya adalah penempatan. Kalau misalnya yang seri OG, yang bagian kasarnya itu ada di atas, di bagian lidahnya, sedangkan yang seri remake-nya itu yang bagian kasarnya itu ada di bawah, ada di sini. Perbedaannya sih hanya itu aja, cuman kegunaannya ya tetap sama sih ya. Ini untuk bagian lidahnya. Terus untuk di bagian samping sepatu sih sama, mirip, jahitan juga sama, nggak ada pola-pola jahitan itu. Kalau misalnya kita liatin, sama pola jahitan yang ada di depan sini, sama ada di depan sini, terus di depan sebelah sini ngikut, dia muter ke sebelah sini juga. Terus semua jahitan yang menjahit si elemen rubber juga sama ada jahitan-jahitan yang di sekitar si three stripe-nya ini juga sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Terus yang di bagian dalamnya juga sama, tidak ada perbedaan. Jadi memang dibikin benar-benar mirip dengan yang versi OG-nya. Terus untuk di bagian insole di sini ada sedikit perbedaan. Di bagian insole untuk yang remake, sebentar, ini seperti ini, dan untuk yang si kebalik ya, gini. Untuk yang remake itu seperti ini, dan untuk yang OG seperti ini. Nah, dikarenakan kalau untuk yang remake jelas pasti akan berbeda, karena kita tahu Adidas tahun-tahun 2017-2018 itu lagi hype-hype-nya dengan yang namanya Boost atau midsole Boost. Jadi untuk insole-nya si Predator Remake ini dia memakai memakai potongan dari insole si Adidas Boost-nya itu sendiri. Nggak cuman di sini ya, nggak cuman di insole-nya, terus tapi dia juga ada di midsole si sepatunya ini. Kalau bisa lihat sih di dalam sini nih, di dalam bolongan-bolongan kecil ini itu ada warna putih-putih. Nah, di bawahnya itu ada lapisan si Boost-nya juga. Nah, di depan juga ada di sebelah sini. Nah, ini lapisan Boost, walaupun juga sebenarnya kalau pas kita pakai nggak terlalu berasa ya, karena tipis gitu, karena tipis lapisan Boost-nya. Beda sama kayak kalau misalnya kita lagi pakai sepatu Adidas Ultra Boost, itu kan jelas karena Boost-nya tebel. Nah, ini kan hanya sebatas segini aja, jadi nggak terlalu signifikan lah rasanya. Oke, untuk selanjutnya ini ada insole dari si Adidas Precision yang versi originalnya. Insole-nya hanya seperti ini, dia ada grafis dari Adidas, terus juga dia ada tulisan soft ground dan logo Adidasnya ada di sebelah sini. Dan untuk bawahnya juga dia hanya biasa ya seperti ini, dia bintik bolong-bolong, terus juga ada logo Adidas di sebelah sini emboss, dan di sini dia ada angka 7. Nah, ini yang mau gue kasih tahu, biasanya kalau misalnya kalian punya sepatu yang insole-nya bisa dilepas, lihat deh di belakang, di bagian dalam insole-nya itu biasanya ada angka. Nah, angka ini adalah size, sebenarnya ini adalah ukuran dari ukuran sepatu tersebut, yaitu ukuran 7. Sepatu ini ukuran 7 atau 42/3. Ukuran ini adalah memakai sizing dari sizing UK ya. Sizing UK 7, Euronya 42/3. Biasanya sih seperti itu. Kalau misalnya ada sepatu-sepatu yang insole-nya bisa dicopot, coba deh lihat di belakang-belakangnya sini, biasanya ada nomor-nomor gitu. Terus lagi ini udah selesai di bagian insole. Sekarang gue mau lanjut dari bagian outsole. Nah, bagian outsole-nya ini memang nggak terlalu apple to apple, karena yang satu ini firm ground, yang satu soft ground. Cuman karena emang adanya ini ya, jadinya biar kita bahas yang ini aja, yang ada aja.
Untuk bahan jelas pasti beda ya. Kalau yang ini full plastik one piece yang remake. Terus kalau untuk yang OG-nya yang belakang ini udah jelas pasti plastik. Nah yang depan ini gua masih agak ragu, tapi sih kayaknya plastik untuk bagian depan ini. Depan ini plastik, tapi di sini dia ada kayak bahan mika gitu, dan di sini dia ada tulisan Precision 2 dan terus kalau misalnya bisa dilihat detailnya di sini dia ada logo FIFA, di emboss gitu untuk yang seri OG-nya ya. Terus untuk sepatu-sepatu Adidas zaman dulu soft groundnya ya seperti ini studnya, nggak bulet-bulet lancip gitu, nggak, tapi dia blade seperti ini agak besar. Dan membukanya juga dia kayak ada murnya gitu di bagian dalam sebelah sini. Dia pakai, kalau lu mau buka harus yang obeng minus ya sebelah sini. Nah itu Adidas dulu zamannya masih, kalau nggak salah Adidas itu mulai pakai stud besi yang lancip-lancip gitu, bulat lancip itu mulai di tahun 2011 kayaknya, kalau gua nggak salah ya, 2011 pas 2010 udah mulai pakai pas si F50 kalau nggak salah, F50 ya, F50 yang Adizero itu udah pakai full besi yang lancip-lancip. Nah sedangkan untuk outsole si remake ini sendiri dia pakai outsole punyanya Adidas Predator 18.1 sama 19.1 itu outsole-nya sama. Dia one piece menyambung dari depan sampai belakang, bahannya plastik, dan si outsole-nya ini dia ada teknologi boost-nya yang tadi gue udah kasih tahu pas di bagian insole, di dalam di midsole-nya. Oke, selesai di bagian outsole. Gua sekarang mau ngasih perbedaan lagi di bagian dalam si sepatunya itu. Ya, di sini bagian dalamnya mirip-mirip, tidak terlalu banyak perbedaan. Sistem lubang talinya juga seperti ini, sama seperti yang di seri originalnya. Terus yang membedakan itu yang jelas di bagian ini ya, midsole-nya. Yang tadi gue udah bahas juga, midsole di seri yang remake itu ada tambahan lapisan si boost-nya itu sendiri. Tapi kalau untuk yang seri OG ya masih biasa, masih standar gitu aja. Terus juga ada satu kelemahan si yang di seri remake ini ya, karena sistem lubang talinya yang seperti ini. Nah yang seperti kalian lihat ini memang sepatu sudah pernah dipakai, dan ini putus. Ini waktu itu putus karena bukan diinjek, bukan di kena gesekan atau apa, tapi karena pas lagi ngencengin tali. Nah sedihnya sih itu ya, jadi pas lagi ngencengin talinya ditarik, ininya ikut tarik, jadi putus. Nah ini mungkin agak sedikit ringkih. Gue nggak tahu kalau yang seri originalnya sih, kalau gue lihat di sini kayaknya dari mulai jahit-jahitannya ini lebih durable ya ketimbang yang si remake ini. Bahan tali ininya pun juga kalau gue lihat kayaknya lebih bagus yang si versi OG-nya. Nah terus juga yang untuk seri remake-nya ini, gue juga punya temen ada kasus juga, dia di bagian dalam, di bagian bawah itu sobek juga karena keinjak waktu itu pas lagi main bola, keinjak sama lawan, putus juga talinya. Nah itu sedikit kekurangan dengan tipe-tipe lubang tali seperti ini ya, jadi kita mesti sedikit agak hati-hati juga. Beda sama lubang tali yang konvensional seperti ini memang sedikit agak lebih aman lah ketimbang dari lubang-lubang tali yang seperti ini. Buat benerinnya juga susah banget. Oke,
Terus selanjutnya yang gue mau bahas lagi itu kita masuk ke bagian berat dari si sepatu ini. Jadi berat dari si sepatu ini, tolong diingat lagi, sepatu ini dua-duanya adalah sepatu bekas, sudah pernah dipakai. Yang ini baru, tapi karena ini lama kelihatannya karena bekas. Sorry ya, ini baru, nggak pernah dipakai sama sekali. Tapi mungkin karena ini kelihatannya lama, udah lama tersimpan berdebu, kita juga ngebersihinnya nggak terlalu mendetail, jadi kelihatannya ya kayak sepatu bekas padahal ini baru, yang versi originalnya. Sedangkan yang remake-nya ini kondisinya sudah bekas, sudah beberapa kali dipakai, dan perbedaannya juga di ukuran. Yang ini size-nya 42/3 yang versi originalnya, sedangkan yang versi remake-nya itu size 42. Sorry. Yes, 42 untuk yang seri remake-nya. Nah, untuk beratnya itu sekarang gue mau coba dari yang si remake-nya dulu. Remake-nya dulu size 42 nih, lebih gede nih sepatunya nih. Ya kalau logika sih lebih berat gitu kan dari yang size lebih kecil 42/3, tapi faktanya kita lihat aja. Oke, ini untuk yang Adidas Predator Precision Beckham remake. Untuk berat sepatu ini size 42, kondisi bekas ya, udah pernah dipakai beberapa kali. Untuk beratnya di 288 gram per sisi, maksudnya ini sebelah kanannya. Jadi kalau misalnya sepasang ya kaliin 2 aja, misalnya 288 atau 287 kali 2 kan ya hampir 600 lah, 600 gram. Itu berat yang ada di kaki lo oleh sepatu ini. Oke, untuk yang selanjutnya ini dari si sepatu yang versi originalnya, kita akan timbang beratnya berapa. Yang tadi kan udah yang versi remake-nya, yang ini sekarang versi originalnya. Versi original dari si Adidas Predator Precision itu beratnya di 322 atau 323 gram per satu sisi sepatu. Ini yang sebelah kirinya aja. Jadi kalau misalnya satu pasang sepatu ya tinggal kaliin 2, berarti sekitar 644 gram. Sedangkan untuk yang si remake-nya ini tadi 200 sekian gram lah, hampir 250 kalau gue nggak salah, tadi agak lupa juga sih. Jadi beratnya ya sekitar perbedaannya sekitar 100 gram dari sepatu yang remake sama sepatu yang versi originalnya, sekitaran 100 gram per sisi. Jadi kalau misalnya sepasang ya bedanya sekitar 200 gram. Oke, untuk dari beratnya itu tadi sudah. Terus untuk masalah fitting, nah ini menurut pengalaman pribadi gua, kalau untuk masalah sizing si sepatu ini tipikalnya sama, dia sama-sama sepatu untuk kaki lebar. Untuk kaki yang wide ini enak banget. Ini size 42/3, gue udah cobain, fitnya juga pas di gua. Jadi untuk si Adidas Predator yang seri originalnya ini, Precision ya, Adidas Predator Precision yang seri originalnya ini, gua pribadi sih akan turun, berarti kan gua biasanya pakai 26 cm. Nah di Precision ini gua harus pakai di 42/3 atau 25,5 cm. Nah terus untuk yang seri remake, ini fittingnya juga mirip-mirip dengan yang seri originalnya, yang seri OG-nya. Gua waktu pas gua ke Singapura waktu itu sih sempat fitting ya, sempat coba fitting yang versi remake-nya ini, dan kaki gue juga harus pakai di 42/3. Jadi kalau misalnya gue paksa pakai yang size 26 cm atau 41/3, itu agak kegedean dan nggak nyaman. Pas gue cobain turun size ke 42/3 atau 25,5 cm, itu fitnya
bagus, fitnya enak dan nyaman, kaki nggak sakit ya, maksudnya warna biasanya kan sepatu baru kaki sakit nih. Nah ini nggak, karena memang sepatu ini kayaknya menurut gue lebih cocok untuk kaki-kaki yang lebar kayak kaki gue. Oke, mungkin dari gue sih sekian aja video komparasi atau perbandingan antara sepatu Adidas Precision yang versi originalnya yang rilis di tahun 2000 dan Adidas Precision Remake David Beckham yang rilis di awal 2019. Mungkin sekian aja videonya. Terima kasih udah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.